Oke? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Zahira. Wahid. Clarissa. Oke, ada beberapa orang yang tidak hadir. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Untuk ini hari ini kita akan belajar tentang akhlak bercela pikir, ya. Berhubung di sini tidak ada infokus, Ibu akan tulis saja materinya.
kikir. Ya, kikir dalam bahasa Arab disebut apa aja, Hira? Bakhil. Sedangkan menurut istilah apa itu kikir? Artinya apa? Apa ini? Suatu sikap mental yang menguatkan harta yang telah menjadi keharusan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada yang telah menerimanya. Oke, itu adalah kikir menurut istilah. Menurut istilah, kikir adalah suatu sikap mental enggan mengeluarkan harta yang telah menjadi keharusan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Apakah di sini murid-murid pada kikir? Tidak. Alhamdulillah tidak, semuanya pada dermawan karena kebalikan dari kikir adalah dermawan. Nah, di sini kita bukan menjelaskan tentang dermawan, tapi tentang kikir, tamak, serakah. Itu adalah mereka itu bersaudara, si kikir, si tamak, dan serakah. Bersaudara, teman-temannya si kikir, si tamak, dan si serakah. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim illa khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang kikir itu mengira bahwa hartanya yang diberikan Allah itu merupakan kebaikan bagi mereka. Sebenarnya berpikiran itu adalah buruk bagi mereka. Kikir itu tidak baik, kikir itu buruk. Di sini ada beberapa sifat atau ciri-ciri orang kikir. Yang pertama yaitu, dengarkan yang diingat ya. Yang pertama itu sulit untuk menolong orang lain. Apa? Sulit untuk menolong orang lain. Yang kedua, tidak mau memberikan sebagian miliknya kepada orang lain. Tidak mau memberikan sebagian miliknya kepada orang lain. Yang ketiga, selalu berharap apa yang dimilikinya itu bertambah dan tidak berkurang. Kata-kata sedekah, infak, hadiah, dan sumbangan dianggap sebagai musuh. Ya. Mau menolong orang, temannya padahal sedang susah di tetangganya misalnya. Perlu bantuan si orang kikir ini. Tapi begitu sulit sekali untuk menolong orang lain, padahal dia ini sebenarnya mampu untuk menolong orang tersebut. Yang kedua, tidak mau memberikan sebagian miliknya kepada orang lain. Punya roti 1, mau dibagiin sedikit aja tidak boleh. Itu adalah ciri-ciri orang kikir. Kamu suka gitu gak? Kalau punya roti 1, temennya ada 3, dibagi 1, dibagi 2, apa dibagi 3 rotinya? Dibagi 3. Kalau si kikir enggak, karena tidak mau memberikan sebagian dia, karena dia menganggap bahwa roti tersebut adalah miliknya. Orang lain tidak berhak menerima miliknya itu. Yang ketiga, selalu berharap apa yang dimilikinya itu bertambah dan tidak berkurang. Ayo terus bertambah. Itu keinginan si kikir. Tidak ingin hartanya itu berkurang. Yang diharapkan dia akan selalu bertambah. Padahal sebenarnya menurut perhitungan matematika Allah itu, ketika kita memberi 1, kembalinya 10. Ketika kita memberi 10, kembalinya 100. Dan begitu seterusnya. Tapi
Tapi kalau si kikir tidak, dia tidak akan mengeluarkan sesuatu pun karena takut berkurang. Kalau kikir itu, kalau si orang yang mempunyai sifat kikir, tidak lagi tadi. Kalau misalnya perhitungan matematikanya Allah itu 1 hilang 1 tumbuh 1000. Maksudnya hilangnya kemana? Disedekahkan kan gitu. Sedekahnya 1000, kembalinya 10.000. Sedekahnya 10.000, kembalinya 100.000. Jadi kalian jangan takut kalau harta kalian akan berkurang. Kalau misalnya di hati kalian masih ada rasa aku takut kalau mengeluarkan uang 1.000 untuk membantu teman kita yang sedang kesusahan, misalnya mau menjenguk teman kita yang sakit misalnya nih, kita suruh membeli uang 1.000 rupiah misalnya. Jangan takut uang kalian akan hilang. Itu akan diganti sama Allah. Dari 1.000 jadi berapa tadi? 10.000. Terus kata-kata sedekah, infak, hadiah dan sumbangan dianggap sebagai musuh. Iya, dengar kata sedekah. Bapak atau ibu, bolehkah minta sedekah kepada kami? Itu takut buat kata-kata orang yang kikir. Ibu, bapak bisakah memberikan infaknya kepada guru-guru yang ada di sekolah misalnya? Untuk orang yang pikir itu tidak akan memberikan, tapi kalau misalnya untuk orang yang dermawan itu pasti memberikan. Hadiah, apakah kalian suka memberi hadiah? Ibu juga senang dikasih hadiah, apalagi memberi hadiah, apalagi kalau punya apa yang mau dihadiahkan. Pernah tidak memberikan hadiah pada seseorang yang menurut kalian anggap sebagai seorang yang istimewa, misalnya orang tua kalian? Hari ini adalah hari ibu, aku akan memberikan hadiah kepada beliau misalnya. Kalau anaknya pelit, mau ngapain sih hadiah ke ibu? Itu kan kalau misalnya dia mengurus kita selama ini, itu kan kewajibannya seorang orang tua itu misalnya, ya. Ada cerita yang namanya siapa? Siapa? Korun. Korun ini dulunya itu seorang yang tidak punya, seorang yang miskin. Sebelum dia menjadi saudagar, seorang kaya, dia itu dulunya rajin beribadah. Ke masjidnya getol, rajin, istrinya juga baik, soleha. Kemudian dia, karena dia hidupnya miskin terus, akhirnya dia meminta kepada Rasul supaya hidupnya menjadi banyak harta. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah supaya si Korun ini dirubah hidupnya menjadi seorang yang kaya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah diberi kekayaan, si Korun ini lupa sama yang memberi harta. Tidak lagi sholat, tidak lagi beribadah, tidak lagi puasa. Ya, apakah kalian mau seperti itu? Tetap kita melaksanakan kewajiban kita. Kalau dikasih kekayaan itu adalah bonus dari kerja keras kita. Kalau kita sudah bekerja keras, terus kita mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, kita harus berterima kasih sama Allah. Terus Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Apakah kalian pernah berdoa terus doanya itu terkabul? Misalnya apa? Berarti kamu tidak pernah berdoa. Hani suka yang bukan duit. Jadi terkumam isuk-isuk
mendapatkan uang misalnya. Iya. Sama Allah itu dikabulkan. Rehan, ini buat jajan kamu ya hari ini. Itu dikabulkan kan? Sama Allah. Setiap kita berdoa, apalagi doanya khusyuk bersungguh-sungguh, itu pasti dikabulkan sama Allah. Si korun juga, yang korun dikabulkan sama Allah karena dia beribadah. Kalau kita sering beribadah, sering belajar, berdoa itu sambil berusaha belajar, ya. Berdoa dan berusaha dan berdoa. Kalau usaha tanpa doa itu adalah, kalau doa tanpa usaha adalah bohong. Ya, kalau doa tanpa usaha adalah bohong. Kalau usaha tanpa doa itu adalah sombong. Kalian berusaha tapi tidak berdoa. Berdoa di sini maksudnya apa? Sholat, beribadah. Itu adalah orang yang sombong. Terus kamu berdoa tapi tidak usaha, sama dengan bohong. Makanya harus berdoa dan berusaha. Si Kikir juga, si Korun juga pertamanya begitu. Dia selalu berdoa meminta sama Allah supaya hidupnya kaya. Tapi setelah diberi kekayaan, dia akhirnya menjadi kikir. Kambing-kambingnya mati tidak boleh. Hilang satu dia dicari. Sama seperti tamak. Tamak itu serakah terhadap harta benda dunia. Aku mau pulpen ini satu bagus. Ini kurang ya satu, tambah lagi satu. Masih kurang dua nih. Beri lagi satu. Itu namanya tamak, serakah. Temennya si Kikir, si tamak dan serakah. Coba masih ingat apa ciri-ciri orang Kikir? Satu saja sebutkan. Sulit untuk menolong orang lain. Kikir dalam bahasa Arab disebut apa? Apa? Terus? Bakhil. Menurut istilah Kikir itu apa? Ini yang keras. Suatu sikap mental enggan mengeluarkan harta yang telah menjadi keharusan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kita adalah kikir. Oke, mungkin pelajaran hari ini dari pelajaran yang berapa? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Apa kalian sudah mengerti? Sudah. Jangan dituruti ya sifat kikir itu. Itu adalah sifat yang sangat tercela. Selain kikir apalagi sifat tercela itu? Sikap karakter tercela itu apa? Tamak, serakah dan kikir. Jangan sampai kalian mempunyai sifat ini. Harus dihilangkan dalam diri kalian. Ulah ayat tadi oleh. Tidak boleh ada sedikit pun di dalam kalian, di dalam diri kalian mempunyai sifat kikir, tamak dan serakah. Pernah tidak kalian pergi berzikir apa sih namanya? Tahlilan gitu. Di piring ada kue beberapa. Ada 10. Teman kalian 10 nih sama kamu. Terus kamu ambil nih kue tersebut semuanya.
Sin tak kebagian ya. Padahal teman kamu aja belum makan. Kamu cukup ambil satu saja buat kamu sendiri. Ya. Tidak boleh kalau misalnya kamu di sini jumlahnya makanan atau buah ada 10 nih. Teman kamu juga ada 10 sama kamu nih, jumlahnya 10 orang. Kamu jangan ambil semua. Ambil satu saja, sisanya buat teman kamu. Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang serakah, tamak, pikir. Itu tidak baiknya. Itu akan menjadi keburukan di dalam hidup kamu. Oke? Oke? Oke, dicukupkan pelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berikutnya. Sudah? Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Oke, sekarang yang menyiapkan pulang itu adalah Wahid. Siapkan Wahid. Kita lihat dulu teman-temannya sudah siap apa belum? Ciri-ciri kikir ada berapa? Sebutkan contoh kikir. Contoh sifat kikir. Orang yang kikir. Sifatnya, contoh sifatnya. Tidak pernah